Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah kembali bersama Bu Tenri. Berarti saatnya belajar ya. Bersama Bu Tenri sebagai salah satu media belajar berbahasa Indonesia, Serambi Bu Tenri tuh hadir lagi menyapa kalian. Sehat selalu ya kalian. Kalau sudah sehat berarti kita harus menumbuhkan rasa semangat cinta kita kepada belajar berbahasa Indonesia. Kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari kali ini mendapatkan banyak kemudahan ya, kebermanfaatan. Nah, bisa kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nih, yang bagi anak-anak yang belum subscribe Bu Tenri, wah, klik 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 klik, silakan diklik. Yang belum berselancar di dunia maya, media sosialnya Bu Tenri tuh sebelah tuh, diklik aja. Kenapa? Ketika kalian memberikan satu klik subscribe untuk Bu Tenri, artinya Bu Tenri semakin bersemangat untuk menampilkan, melahirkan video pembelajaran yang hebat untuk kalian. Kita intip, wah Bu Tenri kita belajar apa nih? Warna merah nih slide-nya. Waduh, maja sindiran Bu Tenri. Oh, apa ini? Baiklah, kalau sudah membaca maja sindiran berarti kita menyindir ya? Wah, belum Bu, belum nak. Ya, yang jelas kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan majas sindiran, yaitu gaya bahasa yang mengungkapkan maksud atau gagasan dengan cara menyindir. Tetapi tujuan kita adalah memperkuat kesan dan makna kata terhadap pembaca. Maksud hati memang ingin menyindir, tapi gaya bahasa yang disampaikannya pun juga ada ragamnya ya. Untuk sementara Bu Tenri menyampaikannya secara sederhana juga yang sering kita dengar saja ya. Maja sindirannya terdiri dari 3 macam, yaitu ada ironi, kata kuncinya adalah sindiran halus, berikutnya sinisme adalah sindiran setengah kasar, dan yang terakhir sarkasme adalah sindiran yang sangat kasar begitu. Lanjut. Ironi adalah gaya bahasa yang melukiskan suatu maksud dengan mengatakan kebalikan dari keadaan yang sebenarnya dengan maksud menyindir. Contoh, rajin sekali si Bandi, kamarnya pun seperti kandang ayam. Kampung ini sangatlah indah dengan tumpukan sampah di saluran air. Artinya kalau ironi ini adalah kita memberikan hal-hal yang baik dulu, baik-baikin dulu, padahal sebenarnya nyindir gitu. Ya, gaya bahasanya sangat halus padahal saya disindir. Nah, contoh yang Bu Teni sampaikan di sini akan menjadi contoh yang sama pula pada ragam bahasa di maja sindiran berikutnya, tetapi dengan caranya yang lain ya. Kalau yang ironi tadi itu baik-baikin dulu, ternyata maunya menyindir, tapi kalau yang berikutnya ada sinisme. Adalah gaya bahasa sindiran berupa sikap yang mengejek atau memandang rendah. Yang pertama tadi contohnya si kamarnya Bandi ya. Kamarmu bau kotoran ayam. Apa kamu tidak tahu caranya membersihkan ruangan? Nah, ini sama seperti halnya punyanya si ironi tadi. Tapi kalau si ironi itu masih halus ya, dibaik-baikin dulu. Tapi kalau sudah sinisme, ini sudah sikap yang mengejek ya, setengah kasar gitu ya. Yang berikutnya contohnya, percuma saja punya banyak warga di kampung ini, hampir semua selokan penuh dengan sampah. Jadi memang maunya ngejek warga kampung begitu. Lanjut, tipe atau tema contohnya dari majas ironi sinisme itu sama, cuma disampaikan dengan gaya yang berbeda. Kalau yang sarkasme merupakan gaya sindiran yang paling keras di antara 3 majas sindiran yang ada ya. Majas ini secara terang-terangan menyinggung, menyindir atau menyerang seseorang atau sesuatu secara langsung, bahkan menggunakan kata-kata yang kasar dan keras. Contoh, si Bandi memang anak pemalas, kamar sekecil ini saja tidak mampu bersihkan.
Dasar tak tahu malu warga kampung ini. Lingkungan yang awalnya asri sekarang berubah kumuh dan menjijikkan karena banyak sampah berserakan. Nah, jadi ketika tadi sudah ada tingkatannya ya, mulai dari halus. Tadi masih bilang si Bandi, kamu tuh anaknya rajin gitu ya. Tapi sudah naik kelas ya. Untuk yang sinisme itu sudah naik lagi yang hampir kasar. Kemudian mengatakan bahwa nggak tahu ya caranya bersihin gitu. Tapi kalau yang sarkasme itu sudah langsung objek yang niatnya di sini tadi langsung dikasih tuh terang-terangan, kasar, keras pula. Nah, di sini memang majas sindiran tidak berlaku untuk orang yang punya sensitivitas yang tinggi ya. Jadi kalau misalnya kamu sangat perasa dikasih yang ironi, aduh itu udah menyakitkan. Padahal kalau secara pengertiannya si ironi itu masih sangat halus. Tapi kalau yang sinisme setengah kasar, untuk yang sarkasme sudah kasar sekali. Kamu tipe yang mana? Tipe yang halus, yang perasaan banget, atau ya udah kamu nyindir aja gitu kan? Nah, kamu yang mana? Contoh penggunaan majas sindiran nih Bu Tenri sudah sampaikan dalam bentuk dialog. Silakan dibaca tuh perlahan-lahan. Nah, sebuah dialog antara Rani sama Amel. Mel, bagaimana dengan nilai rapormu? Aku penasaran. Apakah ibu sudah memberitahukannya padamu? Setibanya di rumah, ibu langsung menyambutku. Wah, rapormu bagus ya, nilainya merah semua. Lalu ibu marah. Rasanya aku ingin kabur saat ibu duduk bersebelahan denganku. Aku berharap menjadi tuli agar tidak bisa mendengar saat ibu memarahiku. Mel, kamu tidak boleh seperti itu. Dari dulu mulutmu memang tajam, setajam silet, membahayakan. Entahlah apa yang menyebabkanku seperti ini. Biar bodoh, yang penting terlihat keren. Bagaimana kamu bisa mendapatkan nilai sempurna jika game online sudah menghantuimu setiap hari, setiap saat? Ya juga ya, aku tidak bisa membagi waktu belajar dan bermain. Namun telingaku semakin memerah saat kakak ikut bersuara. Sudah tahu kalau bodoh masih saja ingin masuk perguruan tinggi, jangan mimpi. Sepertinya perasaanku sama denganmu. Ibu juga memarahiku. Ibu menirukan apa yang dikatakan Bu Guru. Semua murid di kelas ini rajin ya, sampai-sampai tidak ada yang mengumpulkan tugas sama sekali. Sepertinya kita sama ya Ran, sama-sama kena marah. Gitu contoh dialognya. Kita analisis majas sindiran dalam dialog. Nah, sudah ada warna kuning, warna Tosca sama warna hijau ya. Analisisnya yang termasuk warna kuning itu ironi ya, masih sangat halus sindirannya. Berikutnya untuk yang warna Tosca ternyata sinisme ya, setengah kasar. Dan yang terakhir ada sarkasme yang sudah disampaikan sangat kasar dan keras. Ini analisis majas sindiran dalam dialog yang butuh dibuat. Bagaimana dengan analisis majas sindiran di dialog kamu? Baiklah, daftar pustaka yang Bu Terry dijadikan referensi di sini ada beberapa saja, dan terima kasih untuk para pendahulu, para penulis. Kemudian sudah menciptakan, melahirkan pengertian-pengertian hebat tentang majas sindiran. Terima kasih ya. Kalau sudah, berarti Bu Terry saatnya pamit. Terima kasih sudah mendengarkan materi tentang majas sindiran, tentunya di Serambi Bu Tenri. Kalau kalian sudah mengetahui ragam majas sindiran, kalian bisa menggunakannya. Tetapi ingat ya, ada saatnya mitra tutur kita memang mengetahui apa yang dimaksud dengan majas sindiran, tapi ada pula yang ternyata perasaan sekali sehingga takutnya kamu justru menyakitinya. Bijaklah saat menggunakan majas sindiran dalam berkomunikasi dengan mitra tuturmu. Itu pesannya Bu Tenri ya. Alhamdulillahirobbilalamin, Bu Tenri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijaklah menggunakan majas sindiran ya dalam berkomunikasi dengan mitra tuturmu.